Halo Bells, welcome back to Lil My Project. Hari ini aku mau share ke kalian bagaimana aku mengatur dana THR. So, buat yang penasaran, stay tune terus ya. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Disclaimer, aku tidak ada niatan sekalipun untuk sombong. Tujuan aku membuat video seperti ini adalah hanya semata-mata untuk sharing bagaimana mengelola pendapatan tambahan, salah satunya THR, agar kita itu tidak kalap menggunakannya ya, dan akhirnya malah jadi bokeh karena pendapatan tambahannya itu dihabiskan. Lalu itu aku udah tuker uang receh karena tujuannya kan mau bagi-bagi juga ke keponakan. Cuman gak banyak sih aku bikin angpaunya, tapi ya karena nominal minimal yang bisa ditukar itu kan rata-rata per 100 lembar ya. Jadi aku pilih 10.000 dan 5.000. Untuk video kali ini mohon maaf ya, jadi kalian gak dimanjakan dengan visual-visual gambar seperti yang biasa aku buat di video budgeting bulanan. Itu di bagian kiri adalah coretan-coretan yang aku buat di awal bulan. Jadi aku tulis ulang lagi agar memudahkan kalian untuk mengerti pembagian THR ini. Jadi yang aku anggarkan pendapatan THR itu sekitar 2,6, tapi ternyata apa yang didapat itu adalah gaji utuh tanpa potongan, jadi ada tambahan 200.000. Ini adalah pendapatan sendiri ya, karena aku belum bersuami, jadi anggarannya bukan untuk anggaran rumah tangga. Nah, awalnya aku tetap membagi ke persenan, masing-masing ada 20% untuk tabungan, 30% untuk keinginan, dan 50% untuk kebutuhan pokok. Seperti yang aku jelaskan di video gajian sebelumnya yang bulan April. Jadi kalau ada pendapatan tambahan yang nominalnya di atas 1 juta, aku pasti otomatis buat persenan-persenan seperti ini. Kalau misalnya yang di bawah 1 juta tidak perlu ya, jadi langsung aja masukin ke tabungan atau sinking fund. Nah, kalau hasil hitungan yang dikalikan persen kan ada pecahan recehnya ya. Jadi apa yang terrealisasikannya aku rincikan lagi. Setiap posnya itu aku usahakan untuk digenapkan. Kayak poin yang pertama, tabungan, aku tandai dengan pulpen warna jingga. Jadi tabungan untuk tambahan gelang emas aku, jadi aku anggarkan 500.000 saja. Lalu yang kedua, jadi ini lebih ke keinginan ya. Aku anggarkan untuk baju lebaran. Di situ rinciannya ada baju, dompet, jam, sendal, segala macam ya. Aku langsung anggarkan 730.000. Tapi karena THR ini kan datangnya lama ya, hampir minggu terakhir lebaran. Jadi aku pakai dana talang dulu, udah aku beliin bajunya. Jadi ini tinggal ganti aja ke dana talang 500.000. Terus kebetulan ada tambahan juga, tambahan penghasilan, dan sisanya 230. Nanti aku masukin aja ke dana darurat yang pastinya mungkin off record ya, tidak aku videokan. Dan tentunya karena lebaran itu hari spesial, jadi pasti kita harus siap-siap anggaran pokok yang kita anggarkan 50%. Untuk rinciannya nanti lebih jelasnya aku jelaskan saat masukin uangnya ke pos-posannya masing-masing ya. Oke, kita sisihkan dulu untuk tabungan. Aku langsung bawa aja masukin uang 500.000 ke dompet sinking fund aku. Dalam video ini aku
mungkin random dulu bawa uangnya jadi sedapatnya, dan nantinya tuh off the record aku atur-atur lagi sih uang recehnya itu dimasukin ke pos yang mana, soalnya kan itu berguna banget untuk jangka panjang ya. Jadi untuk kebutuhan video gajian bulan Mei, kalau misalnya aku butuh receh kan gak perlu nukerin lagi ke pom bensin atau ke bank, jadi tinggal nukerin aja di pos-posan yang udah aku masukin di sinking fund. Dan seperti biasa kalau masukin sinking fund kita tandai dulu di itunya ya, di kayak di target sinking fundnya aku tandai 5 kotak. Sebenarnya aku kurang semangat sih kalau misalnya ngumpulin masalah gelang emas ini, karena bukan tipe yang suka pakai perhiasan, tapi amanat dari almarhumah ibu aku tuh selalu bilang kalau perempuan tuh harus punya perhiasan gitu, karena itu benar-benar sebagai dana darurat untuk di masa depan. Jadi kalau kita butuh jual gitu. Jadi ya wajib lah perempuan punya perhiasan. Biar gak lupa aku catat dulu di pemasukan dan pengeluaran tabungan emasnya. Jadi total yang sudah aku kumpulkan sekarang itu udah ada berapa sih tuh, 1.050.000 kalau tidak salah. Oke, selanjutnya anggaran untuk baju lebaran yang sudah aku masukkan ke dana talang. Jadi di situ udah aku tandai ya bahwa harus segera diganti 500-nya itu untuk tabungan bulan April, gajian bulan April. Jadi gajian bulan April itu tabungannya belum aku bayarkan karena nunggu pendapatan tambahan kan. Sedangkan itu tuh tabungannya wajib karena ada pos untuk kurban 400.000 dan pos untuk emergency fund 100.000. Jadi buru-buru aja aku ganti, aku masukin ke pos sinking fund yang bulan April. Semoga bisa langsung cepet penuh target emergency fund yang pertama aku. Ini nominalnya 1 juta, karena target aku ini kan minimal harus ada 6 juta ya untuk dana darurat. Semoga bisa benar-benar terkumpul tahun ini, amin. Masuk ke kebutuhan pokok, poin ketiga itu ada untuk beli kue-kue lebaran. Aku anggarkan 200.000. Jadi ini patungan sama papa aku, karena sama juga ya, udah aku bayar pakai dana taktis. Dana taktis itu artinya dana talang ya, 200.000. Lalu ada tambahan family gift buat papa aku, kan ada kekurangannya 100.000. Udah kekumpul 400 kurang 100.000. Tapi sudah aku kasihkan juga untuk angpau papa aku 500.000. Jadi sebanyak 300.000 ditambah apa lagi tuh ya yang aku pinjam 200. Oh iya, bukber. Nah karena kan bukbernya juga udah aku pakai, jadi sebanyak 500.000 itu aku ganti ke dana taktis atau dana talang ya. Aku juga mau sekalian berbagi tips buat teman-teman semua. Jadi walaupun kita akan mendapatkan THR, tapi kita juga harus punya dana talang ya, atau sebelumnya kita menyisihkan gaji kita setiap bulannya untuk dana tambahan lebaran, karena itu nggak akan rugi kok, pasti berguna banget untuk penambah THR. Selanjutnya adalah aku mau ambil untuk THR ponakan ya. Sebelumnya kan udah kekumpul, jadi anggaran sedekah aku itu aku kumpulin dulu ada 200.000, dan niatnya bakal aku pecah-pecah lagi untuk bagi-bagi ke ponakan, terus ke nenek-nenek aku ya, insya Allah ya. Walaupun
sedikit, tapi semoga bermanfaat untuk yang menerimanya. Jadi sisanya aku ambil dari dana THR sebanyak 450.000. Itu udah masuk ke dalam rinciannya ya. Ada THR ponakan sama ada THR untuk nenek. Kalau masukin ke angpaunya nggak aku record ya, karena takutnya durasi. Jadi ini lumayan aja memanjakan mata kalian. Aku liatin gimana cara aku ngitung duitnya ya. Karena satisfying banget gitu kalau ngitung duit kayak gini tuh. Selanjutnya adalah kebutuhan lebaran. Lalu ada uang jaga-jaga juga, masing-masing 300.000 dan 100.000. Karena kan tentunya pasti ada pengeluaran ya. Kayak misalnya mau beli daging atau mau jajan-jajan pas nanti di bulan Syawal. Jadi kita harus persiapan juga. Nah, kan ada tambahan pendapatan 200.000 ya, karena yang dianggarkan awalnya 2,6 ternyata yang aku terima 2,8. Jadi tentunya langsung aja aku anggarkan untuk infak masjid 100.000 sama tambahan angpau 50.000. Terus tidak lupa zakat ya, aku anggarkan 50.000. Walaupun udah dipotong ya, karena gaji ASN itu pasti sudah terpotong untuk zakat, tapi karena aku tidak mau ada keraguan dan karena kan tidak ada ijab kabul juga dari badan zakat fitrahnya, jadi lebih baik kita zakat kembali masing-masing. Oh iya, terakhir ada sisa 70.000, langsung aja aku masukin ke emergency fund. Dan aku tandai dengan warna di kolom 50.000 sama 5.000-annya ada 4. Oke, segitu dulu video hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you on my next video. Dadah.